Halo adik-adik, ayo kita belajar lagi tentang kimia. Kali ini kita akan membahas materi konfigurasi elektron untuk kelas 1. Adik-adik di sekolah sudah belajar konfigurasi apa belum? Konfigurasi elektron itu adalah pengaturan bagaimana elektron-elektron itu disusun dalam kulit-kulit atom. Sebenarnya konfigurasi itu ada dua. Ada konfigurasi menurut teori atom Bohr dan konfigurasi menurut mekanika kuantum atau teori atom modern. Sekarang yang akan kita bahas adalah konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Menurut mekanika kuantum itu ada aturan Aufbau untuk menyusun elektron-elektron dalam kulit-kulit. Mereka tersusun atas subkulit S, P, D, dan F. Bagaimana caranya mengisi? Itu disesuaikan urutannya dengan kenaikan energi. Jadi diisi dari energinya yang paling rendah, kemudian lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau adik-adik perhatikan di buku, itu yang disilang-silang seperti ular itulah S, 1S, 2S, 2P yang itu. Tapi di sini kita akan membahas konfigurasi elektron, caranya menghafal biar gampang. Kita akan pakai pembatas ya. Jadi ada polanya S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP. Nah, pembatasnya ini kita gunakan untuk membedakan kulitnya. Kalau kita isi total elektron di masing-masing subkulit itu, S itu 2, P itu 6, maksimal elektronnya ya, 2, kalau D itu 10, P itu 6, 2, 10, 6, 2, kalau F itu 14, 10, 6. Kalau ada mau tambah lagi sekali boleh SFDP lagi ya, dan itu isinya sama. Nah sekarang di bagian depannya kita akan isi kulitnya. Ini kulit pertama, hanya ada subkulit S. Kemudian ini 2, S-nya akan selalu dengan P sama 3, 3, 4, 4, D-nya turun lagi 1, 3. Terus ini 5, 4, 5, 5, 4, 5, terus tuh 6, 6, 5, 4. Nah begitu urutannya. Biasanya kalau kakak tulis ini pasti ditulis ulang lagi ya. Ditulis ulang dulu sebelum menjawab soal-soal gitu misalnya, sekalian mengingat. Kalau misalnya adik-adik cara penulisannya seperti tadi, jadi kita ingat SP-nya dulu, kemudian kita isi lengkapnya, baru kita isi nomor kulitnya di depan, pasti lebih gampang daripada kita nulis satu persatu, 1 S2, 2 S2 dan sebagainya. Nah, sekarang kita hitung maksimal elektronnya. Karena biasanya kalau konfigurasi itu kan diisi disingkat ya. Dalam kurung AR, dalam kurung NE itu apa sih maksudnya? Ini. Karena total elektronnya itu sama dengan nomor atom dari beberapa unsur di gas mulia. Misalnya ini maksimal elektronnya kan 2 ya. Terus 2, 6. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Kalau dijumlah-jumlah terus ini 18. 18 tambah 2, 20, 20 tambah 10, 30, tambah 6, 36, 5, 4, dan ini 86. Kalau dijumlah lagi, ditambahin lagi sekali, SFDP-nya akan jadi 118. Nah itu adalah jumlah atom yang ada semuanya. Nomor atomnya berapa? Ya, 2 itu nomor atom dari helium. Heboh, negara Argentina karena senat runtuh. Nah, jadi itu caranya menghafal, dan itu yang akan kita pakai untuk membuat penyingkatan. Misalnya kalau kita pakai Na ya, Na nomor atomnya 11. Kalau kita bagi ini sampai sini kan 10 ya. Nah gitu gampangnya kita pakai sekarang kalau sudah punya catatan ini. Sampai 10 kan sini. Berarti kalau mau tulis semua, kita salin sampai sini nih. 1S2
2S2, 2P6 kan 10, 3S1. Jadi ini jumlah elektronnya 2 kan 4, tambah 6 kan 10, tambah lagi 1, 11. Atau kalau adik-adik mau menyingkat, berarti Na 11 disingkat dengan Ne nih, karena Ne-nya sudah mewakili 10 elektron. Tinggal sisa lagi 3S1. Kalau elektronnya banyak, ya misalnya iodin yang nomor atomnya 53. Kalau kita tulis kan banyak nih sampai sini ya. Boleh kita singkat pakai Kr. Habis itu 5S2 kan sampai sini ya. 4D10. Ini 36 tambah 2, 38 tambah 10, 40. Kan kurang lagi berapa supaya jadi 53? Kurang lagi 5, berarti 5P5. Itu jadinya konfigurasinya. Ya, ayo dicoba lagi untuk soal-soal yang lainnya. Nah, sekarang akan kakak bahas lebih banyak adalah bagaimana caranya menentukan konfigurasi ion. Kalau yang ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, ayo dicek lagi video sebelumnya tentang konfigurasi elektron. Sekarang kita lanjut ya, karena masih banyak yang bingung di sini kayaknya. Bagaimana caranya membuat konfigurasi elektron. Nah, misalnya Na ya, Na dan Na plus deh kita ya buat. Nah, nomor atomnya sama-sama 11. Jangan lupa bahwa elektronnya jadinya berbeda. Kalau ini protonnya memang 11, tapi elektronnya 11 juga ya karena dia netral. Tapi kalau yang positif ini, protonnya 11, elektronnya, kenapa dia bermuatan positif? Karena kekurangan elektron. Ingat, cuman elektron yang berubah. Hanya elektron yang jumlahnya berubah. Ya, ini yang harus kita ingat. Jadi kalau ada terbentuk ion positif atau ion negatif, yang berubah adalah elektronnya. Ini muatan positifnya. Terus muatan negatifnya lagi berapa? Karena dia bermuatan plus 1, berarti dia kekurangan elektron. 10. Kalau ini kan konfigurasinya tadi 1S2, ingat lagi catatan sebelumnya ya. 2S2, 2P6, 3S1. Tapi ketika dia membentuk ion, kan kehilangan 1 elektron tuh. Ini yang hilang. 1S2, 2S2, 2P6, segitu aja jadinya. Karena si 3S1 itu sudah dilepaskan. Makanya dia bermuatan positif 1. Itu untuk yang positif, dikurangi yang kulitnya paling luar. Kemudian, nah kalau kita buat Fe nih, Fe26 yang mendekati apa tadi? Kalau 26 berarti kita pakai ini aja ya, pakai 18 Ar. 18 mewakili 18 elektron. Hebon negara Argentina, dia di jari ketiga. Jadi kalau kita pakai keempat, jadi kita hitungnya dari keempat. 4S2 kan 20, 3D6. Itu konfigurasinya ya. 18 tambah 2, 20 tambah 26. Ketika dia akan menjadi Fe2+, kan melepaskan 2 elektron tuh. Walaupun nomor atomnya tetap 6, tapi elektronnya sekarang sudah ada 24. Ini elektronnya sama dengan 26. Karena 24 elektronnya itu yang membuat dia jadi bermuatan positif. Protonnya tetap 26 ya. Selisihnya kan jadi plus 2. Nah, inilah yang jadi muatannya. Artinya dia kehilangan 2 elektron. Elektron yang mana yang hilang? Yang ini. Kok itu sih? Iya, karena dia kulit terluar. Dan energinya lebih rendah kan daripada 3D. Jadi kita tulis Ar. 4S2-nya dilepaskan untuk jadi muatan positif, jadi sisa 3D6.
6. Jadi kalau mau ditulis lengkap, Fe2+ itu AR dan 3D6. Segitu aja konfigurasinya. Jadi ketika mau dikembalikan lagi ke keadaan netralnya, berarti kita balikin lagi dong. Kita identifikasi dulu. Ini ada yang hilang nih. Harusnya kan setelah AR kan harus ada 4S2. Jadi kalau mau balik lagi jadi netralnya, kita balikin lagi. Fe, AR, ada yang hilang sebelumnya kan. 4S2, 3D6. Itu lagi balik. Sekarang kita coba yang anion. Cl itu konfigurasinya pakai Ne ya. Ne itu mewakili 10 elektron. Habis Ne, lihat catatan di depan ya. Habis Ne 3S2, 3P, 3P lagi 5 ya, biar jadi 17. Ketika dia mau membentuk Cl-, yang ini kan elektronnya 17 nih, protonnya 17 juga. Sekarang kalau dia jadi Cl-, berarti elektronnya nambah 1. Ini tetap 17, elektronnya nambah lagi 1, 18. Ya. Kalau nambahin elektron lebih gampang karena di terakhir aja kita tambahin. Ne 3S2, 3P6. Jadi itu konfigurasi untuk Cl. Sehingga ketika dia mau dibalikin lagi ke keadaan netralnya, misalnya ke Cl, nomor atom 17, nomor atomnya tetap 17. Jadi kita kurangin. Karena tadi dia Cl- itu kelebihan, berarti kalau mau dijadikan netral dikurangin lagi 1. Kurangin di mana? Yang di terakhir. Karena terakhir kita tambahin kan. Ne 3S2, 3P6. Sorry. Karena kita balikin keadaan netral berarti 3P5. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Selamat belajar.